Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Putra dengan NIM 444323018. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan SPSS dalam rancangan percobaan, yaitu RAL, RAK, BNT, BNJ, Dunkan, serta Kruskal-Wallis. Sebelumnya saya sudah menyiapkan data terlebih dahulu mengenai RAL, RAK, dan Kruskal-Wallis. Pertama-tama kita buka spesies terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke variable view. Nah, pada kolom pertama kita ketik perlakuan. Nah, itu ulangan hasil. Setelah itu kita isi label perlakuan, ulangan, dan hasil. The values ini kita titik 3 ini kita klik. Di sini ada value sesuai perlakuan yang kita lakukan. 1. Saya terdapat 3 perlakuan. Maka kita isi 1 sini. A1 kita add 2. A2 add lagi 3. A3 add. Lalu oke. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada ulangan. Titik 3 kita isi 1. Sini ulangan. Ulangan 1. Kita add lagi 2. Ulangan 2. 3. Ulangan. Lalu oke. Setelah kita lakukan ini, kita pindah ke data view. Di sini sudah tertata mengenai perlakuan, ulangan, dan hasil. Selanjutnya kita copy paste data yang sudah saya siapkan, yaitu RAL. Nah, ini kita isi sesuai perlakuan. Nah, setelah ini kita lanjut ke analisis. Lalu comprehends kita cari one way ANOVA. Kita klik. Di sini kita lakukan pemindahan. Naik perlakuan kita taruh di faktor. Ulangan kita dependent. Nah, di sini kita centang mengenai LSD, 2K, serta Dunkan. Lalu continue. Lalu oke. Nah, teman-teman, sini sudah keluar hasil data tersebut. Maka kita lanjut analisis, lalu general unit rate. Nah, kita isi di sini
kita save, kita centang, dan wizard, continue. Tidak usah. Lalu kita oke. Nah, teman-teman, di sini sudah keluar hasil dari kelanjutan data tersebut. Kita lihat. Selanjutnya kita ke analisis lagi. Terus ke descriptive statistik. Kita cari explore. Nah, di sini itu kita taruh plots normality plots with stats, continue. Lalu oke. Cara sudah selesai. Di sini sudah mengeluarkan hasil mengenai uji lanjut pada RAL data yang saya berikan. Ada Duncan, cukai, LSD. Maka kita lanjut ke dalam RAK. Skip dulu. Oke teman-teman, halo, balik lagi bersama Rion Arya Putra dengan NIM 44432300018. Nah, di sini kita akan lanjut tentang RAK, rancangan acak kelompok. Tidak berbeda jauh mengenai penggunaan SPSS ini, sama seperti RAL. Mari kita eksekusi teman-teman ke variabel. Lalu di sini kita ketik perlakuan. Karena RAK itu rancangan acak kelompok, maka di sini kita ketik kelompok hasil. Nah, di sini kita lakukan sama kelompok dan di sini hasil. Nah, kita isi lagi di non values. Di sini kita 1, berarti di sini A1 sama seperti RAL sebelumnya. Karena saya ada 3 perlakuan, maka di sini kita akan mengulangnya selama 3 kali. Di sini A2, add 3, dan A3. Add, lalu oke. Nah, kita lanjut ke kelompok. Kita non lagi, kita non, lalu 1. Di sini kita beri kelompok 1, add 2 ke kelompok 2, 3 kelompok 3. Nah, setelah itu kita oke. Sudah melakukan ini, maka kita pindah ke data view. Nah, data yang sudah saya siapkan maka akan dipindahkan. Saya sudah menyiapkan data, lalu kita
beri perlakuan 1, 1, 1, lalu 2, 2, 2, sini 3. Setelah itu kita lanjut ke analis. Nah, pertama-tama kita pilih ke Comparments, lalu ke one way ANOVA. Perlakuan kita taruh di faktor, kita pindahkan kelompok ke dependent list, lalu kita pilih option, centang deskriptif, continue, post hook, kita pilih, lalu kita pilih LSD, Suke, Duncan, lalu continue. Setelah itu kita oke. Nah, teman-teman, di sini sudah beberapa data yang keluar. Di sini dari Suke, LSD, Duncan, mengenai kelompok. Nah, sudah sampai sini, mari kita lanjut lagi teman-teman. Kita ke analis lagi. Setelah itu kita ke general linear model. Kita ke univariate. Nah, di sini kita taruh perlakuan di sini. Kelompok kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita ke plot. Kita ke save. Setelah ke save, kita enter standardized. Kita centang, lalu continue. Setelah itu sudah, lalu oke. Nah, di sini teman-teman, data sudah ada res 1 dan res 1. Nah, kita akan lanjut lagi teman-teman, analisis lagi, lalu ke deskriptif statistik. Di sini ada opsi, kita pilih explore. Nah, setelah itu residual for kelompok res 1. Di sini kita pindahkan teman-teman ke sebelah sini. Kita pilih plots, lalu normality plots with stats. Kita centang, lalu continue. Dan setelah itu nah, teman-teman, di sini sudah menghasilkan uji lanjut dari kita lihat di sini. Homogeneous. Nah, di sini sudah ada ANOVA, multiple compression. Lalu di sini sudah ada keterangan mengenai data yang kita siapkan tadi. Nah, setelah itu kita akan lanjut mengenai uji Kruskal-Wallis. Lanjut. Ini kita close aja. Kita ke new data karena ini akan berbeda datanya. Sini saya sudah menyiapkan data mengenai Kruskal-Wallis, yaitu mobil. Karena di sini ada mobil yang bagus, tidak bagus, biasa saja, bagus, dan sangat bagus. Di sini saya sudah menyiapkan data. Berarti kita di sini data yang baru, variable view. Di sini kita beri nama mobil. Nah, setelah itu di sini kita kasih ganti aja kondisi. Berarti di SPSS ini kita kasih nama, kita ketik kondisi. Setelah itu kita
akan sama mobil. Lalu di sini kondisi. Di non ini sama kita lakukan. Di sini kita beri berarti di sini itu 1A kita capslock. Add 2 berarti 2B 2B lagi 3 berarti 3C lagi di sini 4 4D maaf 4D. Nah kita add. Nah setelah itu karena kenapa sih saya ada 4 karena di sini itu terdapat 4, jadi tidak bagus itu 1, biasa saja 2, bagus 3, dan sangat bagus itu 4. Lanjut lalu oke. Nah di sini kita lanjut kondisi. Jadi kondisi 1 itu 1 di sini 1 kondisinya tidak bagus, berarti sini kita ketik nyamuk teman-teman. 1 tidak bagus. Oke maaf teman-teman terdapat kendala karena di Bandicam saya ini tidak bisa merekam lebih dari 10 menit. Maka kita lanjut ya teman-teman. Maaf atas kendala yang terjadi. Di sini kita ketik karena 1 itu labelnya tidak bagus. Kita add 2. Nah, kondisi 2 itu teman-teman kondisi 2 biasa saja. 2 biasa saja. Kita add lagi. Sini 3 bagus. Kita dan di sini 4 sangat bagus. 4 sangat bagus. Nah, setelah itu kita add. Nah, setelah ini kita oke, kita pindah lagi ke data view. Nah, di sini sudah ada kotak mengenai mobil dan kondisi. Maka data yang saya punya akan saya pindahkan ke SPSS tersebut. Kita copy. Nah, setelah itu kita lanjut mengenai analis. Kita analis, lalu kita pilih ke non parametric test. Ke legacy dialogs, lalu kita pilih ke k-independent samples. Kita klik. Karena mobil itu kita pindahkan ke test variable list, kondisi kita pindahkan ke grouping variable. Setelah itu kita pilih karena saya terdapat 4 kondisi, 1 kondisi dan sampai 4 kondisi, maka di sini kita tulis 1 dan minimumnya itu 1, maksimumnya itu 4. Lalu continue. Oh enggak. Oke. Setelah itu terus walis kita centang, lalu oke.
Nah, teman-teman, di sini langsung keluar mengenai data Pruskal-Wallis mengenai data yang saya olah tadi di dalam Excel. Nah, jadi berikut data-data yang telah saya olah menggunakan SPSS. Inilah hasilnya, teman-teman. Mungkin sedikit saja tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika salah kata atau salah dalam penyampaian mohon dimaafkan, dan ada pun sedikit kendala tadi, teman-teman. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.